Selamat datang di Kata Suara on Serangkai Sau Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan novel Seudino by Simple Man part ke-12, bahagian 11. Malam begitu dingin dan sepi. Mbah Tamin sudah memberitahukan kepada Sri dan Dini bahwasannya sebelum malam tiba, Della sudah ada di dalam kamar. Pintu akan terkunci dan dia akan ada di sana hingga fajar tiba. Apapun yang terjadi, Mbah Tamin sudah mengatakan dengan jelas bahwasannya tak ada yang boleh membuka atau mendatangi kamar itu yang berada di ruang bawah tanah rumah. Sri mengangguk mengerti. Setelah semua ini, ia sudah tahu apa yang terjadi kepada Della ketika malam menjelang. Iblis itu akan membuatnya menjadi lebih gila dari biasanya. Tetapi sore itu, Sri melihat Mbah Tamin pergi bersama Sugi. Dini, semenjak peristiwa tadi, tak banyak bicara lagi dengan Sri. Mungkin ia merasa marah atau takut, atau mungkin ia tengah menyembunyikan sesuatu yang lain, sesuatu yang Sri tidak boleh tahu. Kepergian Mbah Tamin dan Dini menyisakan kecurigaan. Semakin malam datang, suasana mencekam kian terasa di balik kegelapan rumah ini. Sri duduk di ruang tengah. Perabotan di sini terlihat mewah. Beberapa mengandung nilai sejarah dari kekayaan kebudayaan Jawa yang benar-benar dijaga dengan sangat baik. Sri menatap sebuah lukisan yang tertempel di tembok. Lukisan seorang perempuan dengan seorang anak berkepala dua, lukisan yang familiar. Sri pernah melihat lukisan serupa, tetapi kali ini lukisan itu terlihat lain dengan yang sebelumnya Sri lihat di rumah Mbah Karso. Wanita dalam lukisan tengah duduk di kursi goyang dengan perawakan wajah yang lebih tua. Sementara di pangkuannya ada seseorang anak berkepala dua yang mengenakan pakaian khas Jawa. Satu kepalanya tersembunyi di belakang leher. Sri bisa melihatnya. Ia yakin itu adalah kepala lain, tetapi lukisan hanya lukisan, imajinasi liar dari seorang seniman. Bukan saja itu, Sri pernah mendengar bahwa lukisan dibuat bukan sekedar untuk kepentingan seni. Lebih dari itu, sebuah lukisan bisa menyampaikan sesuatu hal lain, seperti sebuah pesan. Tiba-tiba dari jauh terdengar sebuah suara seperti pintu digedor. Sri menatap lorong. Ia tahu dari mana suara itu berasal. Rubanah tempat Della dikurung. Sri terpikir untuk mendekat, tetapi dirinya ragu. Ia takut kalau kedatangannya ke sana akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, semakin lama suara itu semakin gila, semakin terasa tak nyaman. Sri pun ragu bila itu benar-benar Della. Sri meyakinkan diri untuk memastikannya. Dan ketika ia telah dekat, ia mendengar Della berbicara kepadanya. "Sri, itu kamu?" Sri bingung. Ruangan itu seharusnya tertutup. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di luar. Tapi Della terus memanggilnya. "Sri, aku tahu itu kamu." Sri tidak bicara. Ia mendekat, mencoba untuk tidak bersuara, tetapi Della terus memanggil-manggil namanya. "Sri, kenapa aku harus dikurung di sini? Bisa kamu bukakan pintu?" Sri semakin dekat. Ia bisa melihat guratan pintu kayu tempat Della berada. Sri berhenti di sana. Della masih memohon-mohon, tetapi Sri tidak menjawab. Ucapan Mbah Tamin masih tertancap jelas di dalam kepalanya. Hening. Sri tidak lagi mendengar suara Della. Ia mencondongkan kepala, berusaha mendengar apa yang ada di dalam ruangan itu. Sayup-sayup terdengar suara Della menangis. Suaranya begitu lirih sampai Sri harus menempelkan telinga. Tangisan Della begitu menyayat hati sampai membuat Sri tertegun. Ia terjerembab dalam sunyi. Sebelum suara pintu digebrak dengan sangat keras membuat Sri terlonjak kaget. Della berteriak-teriak keras, memaksa ingin keluar. "Keluarkan aku! Kamu tahu kalau kamu sedang dalam masalah yang sama sepertiku." Sri tidak mengerti. Ia hanya berdiri mematung menatap pintu kamar tersebut. "Dengarkan aku, Sri. Kamu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kamu tahu bahwa kelak kamu akan menyesal. Pikirkan, Sri. Kenapa dukun itu pergi dengan kawanmu? Pernahkah kamu berpikir bila mungkin saja kamu sedang dijadikan tumbal?"
Sri tak berbicara lagi. Ia tidak tahu harus merespon ucapan Dela yang terakhir dengan cara seperti apa. Mungkin saja itu bukan Dela, tetapi Sri baru menyadari sesuatu. Benar apa yang dia katakan. Untuk apa Dini harus ikut pergi sedangkan di sini ia hanya sendirian bersama Dela. Mungkin benar bahwa ia adalah tumbal. Lepaskan aku, Sri. Suara itu kembali, begitu lirih, begitu lembut. Aku capek, Sri. Aku capek diperlakukan seperti ini. Dela? Tanya Sri. Ia sudah tidak tahu lagi, bingung dengan semua ini. Iya, Sri, ini aku, Dela, katanya menjawab. Kamu benar-benar Dela? Iya, Sri, ini aku, Dela. Percaya padaku. Tapi Del, Mbah Tamin bilang kamu harus tetap dalam. Itu perintah yang Mbah Tamin berikan padaku. Kamu percaya? Sahut Dela membuat Sri bimbang. Apa maksudmu, Del? Mungkin tidak seharusnya aku mengatakan ini, tapi aku tidak mau hidup bila harus mengorbankan nyawa manusia lagi. Aku tahu, Sri, aku tahu satu nyawa sudah hilang. Sri menatap pintu itu. Tanpa sadar, ia mendekatinya perlahan seakan-akan ingin membukanya. Sri, buka pintunya dulu. Akan aku katakan semuanya kalau kamu mau membuka pintu ini. Sri merasa bimbang. Ia ingat pesan Mbah Tamin, tapi di lain hal, ia ingin tahu apa yang belum ia tahu. Setelah memikirkan semua itu lama, Sri akhirnya memutuskan. Perlahan-lahan, ia membuka slot pintu, mendorongnya pelan-pelan. Ia melihat Dela berdiri di sana, mengenakan setelan putih panjang. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Sri tercekat, bersiap menutup pintu lagi. Namun, seketika Dela berteriak keras, mendorong Sri hingga menghantam tembok. Ia menduduki tubuh Sri, menatapnya dengan tatapan tergila yang pernah Sri lihat. Air liur Dela menetes di wajah Sri sebelum meninggalkan Sri sendirian di sana. Bodoh. Gak salah dukun itu lebih memilih dia dibanding dirimu. Sri berdiri dari tempatnya. Ia termenung. Lagi-lagi ia melakukan kebodohan yang tak berguna. Sri berteriak memanggil-manggil Dela, tetapi gadis itu menghilang tanpa jejak. Aku bisa mati kalau orang tua itu kembali. Malam semakin larut, tetapi Sri tak kunjung menemukan gadis itu. Samar-samar Sri mendengar. Di halaman belakang ada seseorang tengah bernyanyi. Sri mendekat, melihat sosok Dela tengah duduk di dahan pohon, mengayun-ayun kaki sembari mengawasi Sri yang terus berjalan mendekatinya. Ia menyeringai. Mbak Sri, sini, katanya. Sri tertegun sesaat sebelum mendekatinya. Apa maksudmu mengatakan itu? Mengatakan apa? Tumbal. Dela tersenyum lebar. Sri kini sendiri berdiri tepat di bawahnya. Kamu benar-benar ingin tahu ya? Ya wes, akan aku katakan Mbak Sri. Dela melompat ke depan. Sri menghindar, berusaha menyingkirkan wajahnya dari tatapan jarak dekat seperti itu. Kamu tahu bahwa esok adalah akhir dari kontrak Sewu Dino yang sudah tertanam di dalam tubuh gadis ini. Dan apakah kamu tahu bahwa dirimu akan memiliki andil dalam pertukaran nyawa yang akan dilakukan dukun itu? Kamu mau melakukannya, nak? Ucap Dela. Suaranya begitu membuat Sri ngeri. Oh, rupanya kamu sudah tahu ya. Semua ini menjadi tak lagi menarik. Kecuali dukun itu belum mengatakan secara jelas imbas apa yang akan kalian dapatkan. Apa maksudmu? Saat ini dukun itu tengah pergi bersama temanmu untuk mengambil boneka terakhir yang ditanam oleh Sabdo lewat mimpimu. Benar, mimpimu, Nduk. Kamu sudah dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan tanpa tahu nasib seperti apa yang sudah menunggumu. Aku tidak mengerti. Ya, tentu saja kamu tidak mengerti. Karena memang seharusnya kamu tidak perlu mengerti. Pada malam ke-1000, dia akan membawamu ke dalam ritual pengangkatan santet Sewu Dino. Kamu bersama gadis ini akan ditidurkan di dalam liang kubur yang sama. Kamu akan merasakan rasa sakit yang teramat sangat.
bertukar nasib untuk mendapatkan kembali raga Dela yang saat ini sedang disandera oleh dia. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Sri. Bukankah seharusnya kamu sudah tahu siapa aku? Aku adalah Sengar Turih. Aku yang dia kirim untuk menghabisi semua keluarga Atmojo. Sejak awal, kamu seharusnya memang tidak perlu terlibat dengan semua ini. Terlalu mahal untuk harga nyawa seseorang yang sangat polos. Sri hanya diam. Ia menatap wajah Dela. Tapi aku bisa memberimu penawaran, dan bila kamu mau melakukannya, akan aku pastikan kamu tetap hidup. Sekarang pertanyaanku adalah, apakah kamu mau melakukannya? Sri ragu dengan penawaran itu, tapi semua yang dia katakan ada benarnya. Sri perlahan tergoda. Penawaran apa? Dela tersenyum menyeringai. Ada satu hal yang tidak dapat aku lakukan saat berada di rumah ini. Aku tidak bisa pergi dari sini. Bila kamu mau melakukan apa yang aku suruh, maka akan aku pastikan mereka semua mendapat bayaran yang setimpal. Aku ingin kamu membakar 5 pilar payung mayat yang sudah tersebar di dalam rumah ini. Sri berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia menerimanya. Tanpa membuang waktu, Sri melangkah menuju dapur. Ia mengambil jerigen minyak tanah dan membakar satu persatu payung yang tersebar di 4 sisi halaman rumah. Hanya tinggal satu lagi. Payung hijau terletak tepat di bawah lukisan di ruang tengah. Sri mendekati, mengguyur payung lalu perlahan mulai menyalakan korek api. Tapi tiba-tiba ia tersadar. Ia tahu arti di balik lukisan itu. Sri menatap lukisan itu lagi. Ia yakin bahwa orang yang ada di dalam lukisan itu adalah Mbah Karso muda. Sri menoleh pada Dela. Apakah kamu adalah peliharaan dari Karso Atmojo? Seringai Dela tiba-tiba menghilang dari wajahnya. Sri mengurungkan niat untuk membakar payung itu. Dela terlihat marah. Ia berlari menuju Sri. Tanpa membuang waktu, Sri lari dari tempat itu. Ia bersembunyi dari kejaran Dela. Malam itu begitu sunyi dan hening. Sri terdiam meringkuk di bawah meja. Terdengar langkah kaki Dela di sepanjang ruangan. Sri, kamu di mana? Sri berusaha diam tak bersuara. Sementara Dela terus-menerus memanggilnya. Tiba-tiba hening. Tiba-tiba terdengar lagi suara Dela. Sri masih diam meringkuk. Bila ia keluar sekarang, bisa saja Dela menemukannya. Sri menoleh ke belakang, mengawasi sekeliling. Tak ada tanda-tanda dari Dela. Tiba-tiba wajah Dela berada tepat di depan wajah Sri. Sri tercekat, segera ia bergerak mundur. Tapi dengan kasar, Dela mencengkram rambut Sri, menariknya dari bawah meja. Ia mencekik Sri dengan suara mengeram yang keras. Ia berteriak, "Cici mana itu?" "Enggak, aku enggak mau melakukannya," teriak Sri. Napasnya tersenggal. Dela mencekik leher Sri semakin keras, membuatnya mulai kehilangan kesadaran. Sri meraba sekeliling. Tak ia temukan apapun di sekitar yang bisa membantunya. Terdengar suara mobil masuk. Seseorang keluar dari dalam. Sri menatap sosok yang datang itu. Meski penglihatannya mulai kabur, ia masih bisa melihat sosok itu berjalan perlahan-lahan mendekati Dela, menoleh menatapnya. "Wis, ojo diteruske mrene," katanya. Suara itu familiar dengan telinga Sri. Artinya, sudah, jangan diteruskan ke sini. Perlahan-lahan Dela melepaskannya, kemudian merangkak menuju sosok itu. Sri memperhatikan dengan seksama siapa yang berdiri di sana. Ia melihat seseorang yang Sri kenal, Karso Atmojo. "Tamen wis oleh boneka iku nak, nurut." Artinya, Tamen sudah mendapatkan boneka itu nak, nurut, ucap Mbah Karso yang membuat sosok Dela menatap takut. Kini Mbah Karso beralih menatap Sri. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kurasa kamu sudah tahu terlalu banyak, Duk," kata Mbah Karso.
Ia duduk dan Della bersimpuh di kakinya. Sekarang kita luruskan semuanya. Besok adalah hari terakhir kami bisa mempercayakan semuanya kepadamu. Pertanyaanku hanya satu. Masihkah kamu berada di pihakku? Sri sudah tahu semuanya, tetapi tatapan Mbah Karso dingin dan membuatnya tak dapat berbicara apa-apa. Dia tahu sosok Mbah Karso bukan seperti yang dia bayangkan. Mbah Tamin sudah datang. Ia bersama Dini menatap Sri sendirian terduduk di dalam kamar. Bukankah sudah kuberitahu? Satu-satunya yang tidak aku sukai darimu adalah kamu terlalu ingin tahu, Nduk, katanya. Sri menatap mereka semua. Selama ini Sri percaya, tapi semua perlahan memudar. Ia kini sudah tahu kenapa ia ada di sini. Akhir dari segalanya. Batin Sri dalam diam sebelum pintu kamar tertutup.